Halo adik-adik kelas 10, jumpa lagi di mata pelajaran PPKN. Nah, pada hari ini Pak Guru yang menggantikan Pak Haji Irawan karena Pak Haji Irawan sudah memasuki masa pensiun. Nah, nama Pak Guru sendiri adalah Pande Nengah Pradipta Dharma, biasa dipanggil Pak Pande. Nah, sekarang Pak Guru lah yang mengajar mata pelajaran PPKN untuk seterusnya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi kita sudah masuk ke bab yang ketiga. Nah, tetapi di subbab materi pada kali ini kita akan membahas tentang suprastruktur politik, infrastruktur politik, dan sistem politik. Baik, kita langsung saja ke slide yang pertama. Nah, sekarang kita akan membahas tentang suprastruktur politik. Nah, apa yang dimaksud dengan suprastruktur politik? Nah, suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Mengapa disebut formal? Karena tugas dan peranannya sudah tercantum jelas nomenklaturnya di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam artian, suprastruktur politik adalah lembaga tinggi negara. Apa saja yang termasuk lembaga tinggi negara? Yaitu adalah BPK, MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan KY. Nah, untuk lembaga tinggi negara tersebut sudah disinggung di bab pertama. Jadi istilah gampangnya di suprastruktur politik itu adalah lembaga tinggi negara, seperti contoh yang Pak Guru sebutkan tadi. Kalau dianalogikan, suprastruktur politik ini lebih kepada bangunan atau rumah. Kemudian infrastruktur politik adalah yang menghuni rumah tersebut. Jadi itulah dia tentang suprastruktur politik. Nah, setelah suprastruktur politik ada apa? Benar sekali, yaitu adalah infrastruktur politik. Setelah panjang lebar kita membahas tentang suprastruktur politik, sekarang kita beralih ke infrastruktur politik. Nah, apa yang dimaksud dengan infrastruktur politik? Ya, seperti yang kita tahu, infrastruktur politik merupakan lawan dari suprastruktur politik. Kalau suprastruktur politik itu lebih kepada lembaga tinggi negara, kalau infrastruktur politik dialah orang perorangan atau orang yang menghuni suprastruktur politik tersebut. Nah, apa itu pengertiannya? Infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Nah, dalam artian orang atau kelompok yang dapat membuat keputusan politik atau bisa saja mempengaruhi untuk membatalkan keputusan politik. Itulah yang dimaksud dengan infrastruktur politik. Kalau ulangi, suprastruktur politik lebih kepada lembaga negara, kalau infrastruktur politik lebih kepada orang perorangan yang dapat mempengaruhi keputusan politik. Apa saja penyusun dari infrastruktur politik? Nah, di slide ini kita akan membahas tentang apa saja penyusun dari infrastruktur politik. Yang pertama ada partai politik. Apa pengertian dari partai politik? Nah, partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh kelompok atau masyarakat berdasarkan persamaan cita-cita, persamaan tujuan, dan persamaan keyakinan agama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperoleh suara dalam pemilihan umum. Jadi partai politik ada partai politik yang terkenal ataupun partai politik yang sifatnya itu kecil. Nah, kalau partai politik yang terkenal yang seperti sudah kita sering dengar di berita, yaitu seperti PDIP, PKB, Golkar, Gerindra, dan lain-lain.
Nah, memang tujuan utama dari pendirian partai politik ini adalah untuk meraup suara dan memperoleh kursi di parlemen. Oke, itu dia kalau partai politik. Kemudian yang kedua, ada kelompok kepentingan. Kalau kelompok kepentingan ini adalah kelompok yang memiliki kepentingan tertentu dalam sistem politik di negara kita. Biasanya kelompok kepentingan ini dia melakukan negosiasi kepada pemerintah maupun kepada partai politik yang ada di parlemen. Untuk apa? Untuk mewujudkan kepentingan dari kelompok mereka. Apa saja penyusun dari kelompok kepentingan ini? Contohnya seperti lembaga swadaya masyarakat, kemudian elit politik, kemudian ada organisasi masyarakat. Nah, kelompok kepentingan ini tidak segan-segan untuk mengeluarkan dana untuk mewujudkan tujuan mereka. Namanya saja kelompok kepentingan, pasti ada maunya. Baik, itu tentang kelompok kepentingan. Selanjutnya ada kelompok penekan. Kalau kelompok penekan ini adalah kelompok yang menyuarakan keputusan politik mereka maupun kelompok yang menyuarakan aspirasi mereka dengan tujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah yang telah dibuat. Seperti apa contoh dari kelompok penekan ini? Yaitu adalah orang-orang yang melakukan demonstrasi. Demonstrasi ini banyak bentuknya. Ada mogok kerja, ada unjuk rasa, sampai pengerusakan fasilitas-fasilitas umum. Seperti yang kalian lihat di berita tentang RUU Cipta Kerja yang mengakibatkan demonstrasi di seluruh wilayah Indonesia. Itulah yang dimaksud dengan kelompok penekan. Istilah gampangnya, orang-orang yang melakukan demonstrasi itulah kelompok penekan, karena menyuarakan aspirasi mereka dengan caranya sendiri. Itu. Kemudian ada yang terakhir, media komunikasi politik. Kalau media komunikasi politik ini adalah yang menyalurkan informasi dari pemerintah ke masyarakat. Contohnya seperti apa media komunikasi politik ini? Ya, contohnya bisa melalui surat kabar, bisa melalui majalah, bisa melalui berita televisi, atau yang lebih tren sekarang bisa melalui sosial media. Nah, dampak negatif dari media komunikasi politik ini adalah gampang tersebar berita-berita hoax, ya. Jadi karena media komunikasi politik ini kebanyakan hoaxnya, mengakibatkan kelompok penekan ini semakin beringas, istilahnya semakin sadis dalam melakukan demonstrasi. Nah, itulah dia bagian dari infrastruktur politik. Baik, adik-adik, sekarang kita masuk ke slide yang terakhir. Nah, di slide yang terakhir ini Pak Guru akan membahas tentang sistem politik. Apa itu sistem politik? Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Pak Guru langsung saja ke contohnya. Sistem politik misalnya dalam pembuatan undang-undang. Seperti presiden membuat rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang ini dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kemudian disahkan oleh presiden. Itu contoh sistem politik dalam pembuatan undang-undang.
Terus apalagi sistem politik, misalnya undang-undang ini dinilai kontroversi, mendapatkan demonstrasi dari kelompok penekan, dan mendapatkan berita yang kurang baik dari media komunikasi politik. Nah, atas dasar tersebut bisa diadakan judicial review untuk mengkaji kembali undang-undang tersebut apakah dilanjutkan atau ditarik atau dibatalkan. Nah, itu adalah contoh dari sistem politik secara analogi. Karena bahasan dari sistem politik ini adalah hubungan dari lembaga-lembaga negara. Bagaimana lembaga yang satu dan lembaga negara yang lain itu tidak dapat dipisahkan. Karena lembaga negara maupun masyarakat itu terikat dalam suatu sistem politik yang tidak dapat dipisahkan. Nah, itulah contoh dari pengertian sistem politik dan contoh-contohnya. Baik, sekian dulu materi pada hari ini. Setelah video ini Pak Guru akan berikan soal latihan. Ya, soal latihannya tidak banyak, 5 nomor saja. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, karena ini adalah kali pertama Pak Guru membuat video pembelajaran PPKN. Sekian dari Pak Guru ucapkan terima kasih. Selamat pagi.